Yes, I'm back. Akhirnya setelah lama hiatus di dunia per-YouTuban, akhirnya saya datang kembali dan akan merubah channel ini menjadi running channel atau channel lari. Karena memang saya dari awal tahun ini sudah lari setiap hari, hampir sekarang hari yang ke-100 non-stop gitu ya. Jadi ini banyak yang saya share terkait dengan lari setiap hari, dan tentu saja akan ada review sepatu, kemudian tips lari, dan juga kesehatan secara umum gitu ya. Nah, oke, kita mulai video pertama ini dengan membahas atau mereview sebuah sepatu dari brand lokal, yaitu Mills Max Cushion. Nah, ini sepatu yang dikirimkan oleh Mills untuk saya, ya, tapi memang tidak ada kewajiban untuk membuat video, dan juga memang tidak direview sama sekali video ini. Jadi saya akan buat secara objektif dalam mereview sepatu Mills Max Cushion ini. Oke, langsung saja, nggak berlama-lama, kita langsung bahas the review untuk sepatu ini gitu ya, dari top to bottom, yaitu dari uppernya, midsole sampai outsole-nya. Nah, sepatu ini saya sudah gunakan selama 4 kali lari gitu ya, selama 25 km di kondisi lari di aspal, di beton, dan juga di trek lari pada saat kering maupun hujan gitu. Jadi harusnya reviewnya lengkap banget gitu ya. Nah, oke, kita langsung bahas satu persatu tuh, mulai dari uppernya. Nah, ini uppernya itu lembut banget gitu ya, untuk sepatu yang harganya sangat murah ini, itu ya, lembut banget, dan juga memang breathable gitu ya. Ini dari mesh, cuman memang ini ada second layernya, dalamnya itu seperti ada lapisan putih, dan itu kerasa lembut banget dan breathable gitu ya. Pada saat saya pakai hujan pun gitu ya, besok itu bisa kering, luar biasa banget ini, kering dan cepet banget breathable-nya, dan juga nyaman banget gitu. Ini lembut. Nah, kemudian lacing sistemnya ini standar banget gitu ya, standar banget, memang tipis dan juga agak licin, cuman terbantu dengan adanya runner's lock ini gitu ya, untuk ngelok kaki kita biar nggak slip kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bagian tangnya ini atau lidahnya ini cukup tebal gitu ya, untuk ukuran sepatu zaman sekarang gitu ya. Ini cukup tebal, tapi memang akhirnya kerasa empuknya gitu ya. Memang karena mungkin little plotnya sebagai daily trainer, jadi harus nyaman gitu ya. Ini tangnya standar, kemudian bagian kolarnya ini empuk juga gitu ya, dan ini sudah desainnya desain modern gitu ya, empuk, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga, nyaman banget gitu ya. Kemudian heel counternya ini termasuk yang kuat banget gitu ya, dan tebal, keras banget. Jadi bahkan kanan kirinya ini ada seperti plastik TPU seperti itu ya. Nah, ini membuat mungkin menambah stability, cuman memang akhirnya ini menurut saya agak overbuild ya, agak terlalu banyak banget gitu ya. Jadi mungkin bisa bagian belakang saja, itu sudah cukup ngelok untuk bagian heelnya nggak slip gitu ya, nggak naik turun. Dan memang karena ada runner's knot juga bisa ngebantu kaki kita ngelok secara stay di tempatnya gampang terus gitu ya, jadi nggak gampang berpindah-pindah gitu ya. Nah, ini uppernya top banget gitu ya. Nah, sepatu ini ringan banget gitu ya, sepatu ini ringan banget, itu first impression saya, dan memang pas dipakai juga kerasa ringannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita langsung masuk ke midsole-nya nih, bagian tengahnya ini dari Vylan, dan juga ini Vylan tuh nggak salah ini adalah EVA yang didinginkan kembali gitu ya, jadi membuat material EVA-nya menjadi lebih empuk, dan juga memang lebih durable seperti itu. Nah, ini kerasa empuknya. Nah, itu apa namanya, impresi kedua gitu ya, ringan terus empuk. Nah, midsole ini kerasa memang empuk, jadi pas pertama kali pakai itu empuk, pas pakai di larinya juga kerasa empuk gitu ya. Jadi memang nyaman banget kalau dijadikan sebagai daily trainer gitu ya, seperti itu untuk lari harian, untuk jarak pendek menengah gitu, itu masih enak banget karena dan juga ringan. Nah, bukan masalahnya sih ya, mungkin salah satu kekurangannya adalah ini menggunakan insole yang namanya Mills Hexa Comfort. Nggak tahu kenapa ya, brand lokal suka pakai banget yang namanya hexagon ini, tapi berdasarkan pengalaman saya, dan ini sudah saya pakai beberapa kali, ini cepat banget kompres di bagian yang hexagonnya ini, jadi memang kerasa lebih tipis gitu ya, kerasa ke sepatunya. Padahal ini awal dipakai memang empuk, cuman dari segi durability ini agak kurang gitu ya untuk hexagon ini. Jadi mungkin kedepannya bisa malah standar aja gitu ya, mungkin ditebelin sedikit malah lebih enak gitu ya. Itu bagian midsole-nya empuk,
Kemudian bagian outsole-nya ini kalau kalian lihat gitu ya, ini di sini saya mix feeling banget gitu dan sedikit agak kecewa gitu ya, karena memang ini untuk rubbernya ada di ujung depan dan ujung belakang. Nah ini untuk penempatannya agak kurang banget gitu ya, apalagi untuk saya dan teman-teman yang mungkin midfoot strike itu memang butuh banyak rubbernya justru di bagian tengah sini gitu ya, dan di sini kosong banget gitu ya. Dan kalian lihat ini langsung bagian Vylon atau EVA nya ini langsung menjadi outsole-nya, dan ini sudah mulai pemakaian keempat sudah mulai agak tergerus-gerus gitu. Jadi mungkin dari durability outsole-nya ini kurang ya, seperti itu. Dan memang ketika dipakai di jalannya agak licin ini saya nggak pede gitu ya, nggak pede apalagi ada belokan-belokan ini karena memang licin dan juga hujan gitu ya, karena memang di sini nggak ada rubbernya gitu, jadi larinya lebih harus hati-hati gitu ya, seperti itu. Dan memang di bagian sini juga nggak ada rubbernya, jadi mungkin kedepannya mungkin bisa dipikirkan untuk strategik rubbernya dibikin pot-pot atau bikin segini gitu ya, dan bagian kanan. Tapi memang tetap gitu ya, harus membuat sepatu ini tetap ringan gitu ya. Karena sepatu ini yang saya dapatkan datanya dari internet gitu ya, rata-rata tergantung ukuran ada dari 233 sampai 250 gram, dan itu termasuk ringan untuk sepatu daily trainer atau bahkan max cushion shoes gitu ya. Ini memang kalau diprotes sebagai daily trainer juga, outsole-nya memang harus lebih durable lagi gitu. Jadi upper ini bagus, midsole-nya bagus, tinggal kekurangannya adalah di bagian insole dan juga outsole-nya. Nah, karena kalian bisa lihat untuk tapaknya sendiri ini lebar banget gitu ya, jadi memang ini tapaknya lebar, kemudian toe box-nya juga terasa lebar dan agak sedikit stretchy gitu ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin kakinya agak lebar gitu ya, jadi kadang-kadang susah mencari sepatu yang cukup lebar tapi stabil gitu ya. Ini lebar, empuk, stabilnya dibantu oleh heel counter yang ada kanan kirinya juga gitu ya, untuk tahanan kaki kita tidak twist-twist. Jadi ini emang fleksibel tapi di bagian belakang ini stabil gitu ya. Nah, yang keren adalah harga sepatu ini 400.000 saja gitu ya. Bahkan di e-commerce banyak yang kurang, dan itu untuk kualitas yang dikasih oleh Mix ini oke banget gitu ya. Keren banget karena memang itu harganya sangat sesuai, bahkan ini lebih gitu ya, lebih dari ekspektasi. Kalau memang dibandingkan sama brand luar gitu ya, yang bisa memberikan kualitas seperti ini mungkin sudah di atas 1 juta atau 1,5 bahkan 2 juta gitu ya. Nah ini memang ada beberapa kekurangan tapi kelebihannya juga lumayan banyak. Mungkin kalau dipakai kilometernya bisa 300-400 gitu masih nyaman, dan mudah-mudahan sih si insole-nya ini nggak gampang kompres ya. Jadi nanti kita coba bisa review di 100 km seperti apa, apakah ini bisa lanjut ke bisa sampai 300 atau sampai 500 gitu ya, seperti itu nyamannya gitu ya. Kalau dipakai sampai terus juga bisa gitu ya, cuman nyamannya bisa sampai berapa ratus kilometer, dan juga durability-nya sejauh mana ke depannya. Nah ini cocoknya untuk siapa gitu ya, untuk yang memang pengen lari setiap hari, yang nyari sepatu yang ringan dan juga empuk. Ini agak jarang gitu ya harga segini. Kemudian juga memang agak susah gitu ya untuk speed play, untuk interval atau untuk temporan. Lebih cocoknya untuk easy run dan juga recovery run. Sepatu ini cocok banget seperti itu ya. Jadi harga segitu, kualitas segini, the best. Semoga bisa bikin sepatu-sepatu yang lebih keren-keren dan lebih terjangkau lagi ya untuk teman-teman di Indonesia semuanya. Oke, mungkin itu saja review dari Mills Air Max Cushion ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan kalian apakah cocok membeli sepatu ini atau tidak gitu ya. Jadi yang tadi ya timbang bisa lebih yakin lagi gitu ya, seperti itu. Dan tunggu saja video-video selanjutnya terkait dengan dunia lari, terutama lari setiap hari gitu ya. Nanti saya akan banyak buat terkait dengan recovery-nya, strength training-nya, terkait dengan tips di dunia lari secara umum gitu ya. Jadi saya sudah buat story-nya atau reels-nya itu, dan juga di TikTok-nya dari hari pertama sampai hari yang sekarang menjelang hari yang ke-100 gitu ya. Kalian bisa cek di @revaldo_panter gitu ya. Dan nanti saya mulai buat video-video yang lebih panjang karena banyak yang request bahwa ini terlalu pendek di reels-nya gitu ya, kurang lengkap gitu ya. Jadi saya buatkan videonya di YouTube channel ini, karena YouTube ini menjadi running channel atau channel lari ke depannya. Oke, mungkin segitu saja untuk video hari ini, video pertama di running channel ini, dan semoga teman-teman yang sudah subscribe bisa lanjut subscribe-nya gitu ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga bisa bantu like and comment video ini dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Oke,
Itu aja untuk review hari ini. See ya, bye.